Konon katanya, pada tahun 2018 di sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang diperkirakan di kaki Gunung Merbabu, seorang kakek berusia sekitar 80 tahun bernama Mbah Suyatno telah lama menderita sakit keras. Ia tidak bisa berjalan, tubuhnya lemah dan hampir tidak dapat berbicara. Keluarganya sudah bersiap-siap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, pada suatu subuh menjelang pagi, kakek tersebut tiba-tiba bangun sendiri, berjalan keluar rumah tanpa sepengetahuan siapapun. Ia menuruni jalan setapak yang biasa ia lalui di masa mudanya. Keluarga panik saat menyadari kakek itu sudah tidak ada di tempat tidur. Warga pun melakukan pencarian. Jejaknya mengarah ke hutan kecil dekat ladang. Beberapa warga mengatakan mereka mencium bau kemenyan atau mendengar suara aneh. Rumor pun mulai menyebar bahwa Mbah Suyatno diambil lelembut. Ada juga yang bilang banaspati. Ada juga yang bilang makhluk penunggu pohon. 2 hari kemudian, jenazahnya ditemukan di bawah pohon beringin tua dekat sawah tempat favoritnya di masa muda. Dalam posisi telentang, wajah tenang, dan tangannya yang terlipat di dada. Tidak ada tanda kekerasan atau binatang liar di tubuhnya. Lambat laun, mulai didapati kesaksian dari warga desa yang melihat Mbah Suyatno berjalan ke lokasi tempat di mana dia ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Pada tahun 2013, Anna Katrina Ehmer, seorang wanita berusia 26 tahun yang mengalami cacat mental parah dan diduga tidak pernah berbicara sepatah kata pun dalam hidupnya. Namun, dia dilaporkan menyanyikan sebuah lagu selama setengah jam sebelum meninggal dunia. Pada tahun 2021, Ward Porterfield, seorang pria berusia 83 tahun asal South Dakota, Amerika Serikat, didiagnosis mengalami demensia selama 3 tahun dan tidak lagi mengenal putrinya. Namun, pada suatu waktu, Porterfield kembali mengenali putrinya dan bisa berbincang dengan normal. Hal ini tidak berlangsung lama karena 2 hari kemudian ia meninggal dunia. Seorang wanita lanjut usia yang menderita penyakit Alzheimer selama 15 tahun dan sudah lama tidak mengingat siapapun, tiba-tiba di suatu malam, ia memulai percakapan selayaknya orang normal bersama putrinya. Ia berbicara banyak hal, mulai dari tentang ketakutannya akan kematian hingga kesulitan yang dialaminya selama ini. Namun, setelah beberapa jam, ia meninggal dunia. Kasus serupa seperti ini kerap terjadi di seluruh dunia. Apakah ini mistis? Atau ada penjelasan ilmiahnya? Dalam video Aandun kali ini, Aandun mau membahas tentang suatu kondisi atau fenomena yang dianggap sebagai kesempatan terakhir sebelum kematian, atau dalam istilah medisnya, terminal lucidity. Tapi sebelumnya, you like, comment, subscribe dulu videonya supaya Aandun makin semangat buat kontennya. Yuk, kita bahas. Aandun! Ya, Are you ready, guys? let's go. Istilah terminal lucidity diperkenalkan oleh seorang peneliti dan ahli biologi dan kesehatan jiwa asal Jerman bernama Michael Nahm. Menurutnya, terminal lucidity adalah suatu kondisi munculnya kejernihan dan ketajaman mental pada pasien yang tidak sadarkan diri, mengalami gangguan kejiwaan, atau sangat lemah beberapa saat sebelum meninggal dunia. Fenomena ini biasanya berlangsung hanya beberapa menit, beberapa jam, atau juga beberapa hari sebelum kematian. Orang yang mengalaminya mungkin akan mengalami fenomena mengenali anggota keluarga yang sebelumnya tidak mereka kenali lagi, bicara dengan jelas dan rasional, mengekspresikan emosi atau memberikan pesan terakhir, dan lain-lainnya. Penyebab pasti dari terminal lucidity ini hingga saat ini masih menjadi misteri, bahkan bagi para ilmuwan dan dokter sekalipun. Namun, ada beberapa hipotesis ilmiah dan spiritual yang mencoba menjelaskan kenapa hal ini dapat terjadi. Yang pertama, terkait hipotesis medis atau ilmiah. Menurut hipotesis medis atau ilmiah, adanya perubahan kimia otak menjelang kematian. Menjelang kematian, tubuh melepaskan berbagai zat kimia seperti endorfin, dopamin, dan hormon lainnya yang mungkin secara sementara mengaktifkan bagian-bagian otak yang sebelumnya rusak. Untuk kasus pada pasien dengan tumor otak atau pembengkakan, terkadang tekanan di otak bisa turun sesaat sebelum meninggal. Ini dapat mengurangi gangguan pada fungsi berpikir dan bicara walau hanya sementara. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa sebelum kematian, jaringan saraf bisa mengalami semacam reorganisasi singkat yang memungkinkan
otak bekerja kembali secara parsial. Ada juga beberapa dokter yang menganggap atau berteori ini sebagai bentuk letupan energi terakhir dari tubuh sebelum benar-benar padam, mirip seperti nyala api yang membesar sesaat sebelum padam. Kedua, penjelasan spiritual atau religius. Dalam banyak agama, terminal lucidity dilihat sebagai momen pencerahan yang diberikan oleh Tuhan agar seseorang bisa mengucap kata maaf, pesan terakhir, atau mempersiapkan diri secara rohani. Dalam spiritualitas timur dan mistik sufi misalnya, diyakini bahwa jiwa seseorang bisa menembus batas fisik sejenak untuk mengucapkan salam perpisahan sebelum benar-benar berpisah dari tubuh. Saat terjadi terminal lucidity, meskipun tubuh seseorang secara keseluruhan sedang menuju kematian, ada momen sangat singkat di mana otak dan sistem tubuh tertentu aktif kembali secara mengejutkan. Berikut kondisi bagian-bagian tubuh saat terjadinya terminal lucidity. Pertama, bagian otak atau sistem saraf pusat. Biasanya, sebelum lucidity, otak sudah sangat rusak karena penyakit dan fungsi bicara, ingatan, bahkan kesadaran itu sudah hilang. Saat terjadi terminal lucidity, tiba-tiba beberapa bagian otak, khususnya korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas bicara dan kesadaran, bisa aktif kembali untuk sesaat. Kemungkinan penyebabnya perubahan kimia, penurunan tekanan otak atau sisa-sisa aktivitas listrik di otak yang berfungsi terakhir kali. Kedua, bagian sistem pernafasan dan otot. Sebelum lucidity, pernafasan umumnya itu lemah, nafas lambat, dan tidak teratur. Saat terminal lucidity, orang bisa bernafas lebih lancar sementara waktu, cukup untuk berbicara atau duduk, kadang bisa minum atau memeluk orang lain. Ini karena otot-otot dan sistem pernapasan mendapatkan dorongan singkat dari sinyal otak yang aktif kembali. Ketiga, pada bagian sistem kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah. Sebelum terjadinya lucidity, sistem kardiovaskular itu melemah, detak jantung itu tidak teratur, sirkulasi darah itu menurun. Saat terjadinya terminal lucidity, tekanan darah bisa naik sedikit untuk memberi dorongan aliran darah ke otak. Ini sangat singkat dan hanya cukup untuk mendukung kesadaran sesaat. Keempat, bagian indera. Dalam hal ini lebih ke penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Dalam momen terminal lucidity, beberapa orang bisa melihat dan mendengar dengan jernih, padahal sebelumnya tampak tak responsif. Ada pasien yang tiba-tiba mengenali wajah orang, merespon suara, menyebut nama dengan tepat, dan lain sebagainya. Kelima, bagian jiwa dan kesadaran. Secara medis ini sulit untuk diukur, tapi secara spiritual banyak yang percaya bahwa saat inilah jiwa diizinkan kembali ke kesadaran penuh untuk berpamitan sebelum akhirnya tubuhnya benar-benar padam. Nah, itulah teman-teman sedikit pembahasan mengenai fenomena terminal lucidity atau kesadaran sebelum meninggal dunia. Terminal lucidity adalah fenomena yang berada di persimpangan antara ilmu kedokteran dan dimensi spiritual. Karena sejauh ini merupakan sesuatu yang belum sepenuhnya bisa dijelaskan, tapi sangat bermakna bagi orang-orang yang menyaksikannya. Semoga dengan video ini dapat memberikan pemahaman kepada kita semua, dan jika ada keluarga yang mengalami kejadian serupa, misalkan kakek kita yang sudah lama sakit bahkan tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa, mendadak hilang dari rumah dan pergi jauh, itu bukan karena diambil wewe gombel atau kolong wewe. Siapa tahu, itu sedang mengalami fenomena terminal lucidity. Sehingga, kita anggota keluarga dapat memanfaatkan atau memaksimalkan momen-momen bersamanya di saat-saat terakhirnya. Sekian video dari Aandun kali ini, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.